Haji Umar Said Cokro Aminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada tanggal 16 Agustus 1882. Ayahnya bernama RM Cokro Amiseno yang bekerja sebagai seorang pejabat pemerintahan. Sementara kakek HOS Cokro Aminoto bernama RM Adipati Cokronegoro dikenal sebagai Bupati Ponorogo. Karena anak seorang pejabat pemerintahan, maka sejak kecil HOS Cokro Aminoto mulai mengenyam pendidikan di sekolah Belanda yang khusus diperuntukkan untuk orang Belanda dan para pejabat pemerintahan. Cokro Aminoto menyelesaikan pendidikannya di Osvia, Opleiding School for Inlands CAMB Tenaren. Sekolah tersebut dikenal dengan Sekolah Administrasi Pemerintahan yang mencetak para pegawai-pegawai pemerintahan kolonial Belanda di Magelang pada tahun 1902. Setelah lulus dari Osvia, HOS Cokro Aminoto kemudian bekerja sebagai juru tulis Patih di Ngawi. Tak lama kemudian ia diangkat sebagai pembantu utama Regen, Bupati, atau Patih di Ngawi. Di sini ia melihat kesewenang-wenangan orang Belanda terhadap kaum pribumi. Sejak kecil ia sudah mengerti akan jiwa nasionalisme. HOS Cokro Aminoto diketahui menikah dengan Raden Ajeng Suharsikin. Ia merupakan puteri dari wakil Bupati Ponorogo yang bernama Raden Mas Mangunsomo. Dari pernikahannya ini, ia dikaruniai anak bernama Siti Utari dan Harsono Cokro Aminoto. Pada bulan September tahun 1905, HOS Cokro Aminoto berhenti dari jabatannya sebagai seorang patih bagian dari pegawai Belanda. Alasannya ia tidak puas dengan pekerjaannya karena dianggap sebagai budak di hadapan orang Belanda dan kesewenangan kaum Belanda terhadap kaum pribumi lainnya. Keputusan HOS Cokro Aminoto ini ditentang oleh keluarga dan mertuanya yang menginginkannya menjadi seorang birokrat. Walaupun begitu, Cokro Aminoto tetap pada keputusannya. HOS Cokro Aminoto kemudian pindah ke Surabaya. Di sana ia melanjutkan pendidikannya di Bergerlijke Avond School, sekolah teknik mesin. Ia juga bekerja di firma Coit & Co dari tahun 1907 hingga 1910. Tahun berikutnya, ia kemudian bekerja sebagai seorang teknisi yang kemudian diangkat sebagai ahli kimia di pabrik gula di wilayah Rogojampi, Jawa Timur. Sembari bekerja, HOS Cokro Aminoto juga rajin menulis artikel pada harian Bintang Surabaya. Ia bekerja di pabrik gula hingga tahun 1902. Selanjutnya ia kembali ke Surabaya dan bekerja di Biro Teknik. Pada tahun 1912, Haji Saman Hudi yang dikenal sebagai pendiri dari Sarekat Dagang Islam mengajak HOS Cokro Aminoto bergabung. Cokro Aminoto sejak awal menyukai Sarekat Dagang Islam karena visi dari perkumpulan tersebut. Sarekat Dagang Islam berdiri pada tahun 1905 merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang bertujuan menentang politik Belanda yang membiarkan banyaknya masuk pedagang asing hingga kemudian menguasai sendi perekonomian rakyat kala itu. Ketika Cokro Aminoto bergabung pada tahun 1912, ia kemudian mengubah nama-nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Tujuannya agar Sarekat Islam tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi saja melainkan juga pada bidang politik. Di bawah kepemimpinan HOS Cokro Aminoto, Sarekat Islam diakui oleh pemerintah kolonial Belanda dan memiliki badan hukum yang jelas. Dalam kongresnya, Sarekat Islam bertujuan ingin merdeka, memiliki pemerintahan sendiri dan menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Lambat laun pengikut Sarekat Islam semakin banyak. Hal ini dikarenakan HOS Cokro Aminoto mampu mempengaruhi massa melalui pidato-pidatonya. Ketika pindah ke Surabaya, HOS Cokro Aminoto bersama dengan istrinya membuka indekos yang menampung para pemuda pribumi. Di rumah Cokro Aminoto lah kemudian tinggal Insinyur Soekarno, Kartosoewirjo, Muso, Alimin, Darsono hingga Semaun. Soekarno, Kartosoewirjo, Muso, Alimin, Darsono, Semaun hingga Tan Malaka menganggap HOS Cokro Aminoto sebagai guru besar mereka. Di rumah itu,
Mereka akrab satu sama lain dan belajar banyak mengenai semangat kebangsaan dari Cokro Aminoto. Soekarno memilih berhaluan nasionalis kelak melahirkan Pancasila sebagai ideologinya, Kartosoewirjo memilih berhaluan Islam kelak melahirkan DTI menentang Soekarno. Kemudian Musso, Alimin, Darsono dan Semaun memilih berhaluan komunis dan membentuk PKI yang kemudian melakukan pemberontakan di Madiun. Pada akhirnya, Sarekat Islam yang dipimpin oleh HOS Cokro Aminoto terpecah menjadi dua, yakni SI Putih dan SI Merah yang disusupi oleh paham komunis yang dibawa oleh Sneuvliet dari Belanda. Semaun, Darsono, Alimin dan Tan Malaka bergabung dengan SI Merah. Sementara Cokro Aminoto lebih condong berpihak pada SI Putih. Darsono dan Semaun kemudian dikeluarkan dari Sarekat Islam atas desakan dari Abdul Muiz dan Haji Agus Salim. Setelah dikeluarkannya Semaun dan Darsono membuat Alimin dan Tan Malaka kecewa. Perpecahan yang semakin meruncing membuat SI Merah yang berkedudukan di Semarang kemudian berganti nama menjadi Sarekat Rakyat. Setelah mengeluarkan Darsono dan Semaun dari Sarekat Islam, Cokro Aminoto kemudian mengubah nama SI menjadi Partai Sarekat Islam yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Di Kongres PSI, Cokro Aminoto sekali lagi mengubah nama partainya menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia, PSII, yang jelas-jelas bertujuan menginginkan kemerdekaan Indonesia. Selain aktif dalam kegiatan politik partai, Cokro Aminoto juga diketahui mahir dalam seni Jawa, karawitan dan tarian. Ia juga kerap mengadakan latihan wayang di Taman Seni Panti Harsoyo. Pada tahun 1934, HOS Cokro Aminoto menghadiri Kongres Partai di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Namun setelah menghadiri acara tersebut, ia kemudian jatuh sakit. Tak lama setelah itu, Cokro Aminoto kemudian wafat pada tanggal 17 Desember 1934 di Yogyakarta. Ia kemudian dimakamkan di TMP Pekuncen, Yogyakarta. Selama hidupnya, HOS Cokro Aminoto sangat besar pengaruhnya bagi awal pergerakan kemerdekaan Indonesia dan juga bagi kaum pribumi kala itu. Ia juga menjadi guru sekaligus inspirasi bagi tiga tokoh besar Indonesia yakni Insinyur Soekarno, Musso, dan Kartosoewirjo. Karena pengaruhnya yang begitu besar ia bahkan disebut-sebut sebagai Ratu Adil. Bahkan Belanda menyebut HOS Cokro Aminoto sebagai De Ongek van de Koning van Java yang berarti Raja Jawa yang tidak dinobatkan. Di tahun 1961, atas jasa-jasa dan perjuangan HOS Cokro Aminoto terhadap Indonesia, maka pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan Indonesia kepadanya.